Halo warga pecinta KDM sekalian. Dulu waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Mana yang lebih bahagia, KDM dengan Yong Shefra atau Ane Ratna dengan suaminya? Jadi banyak netizen di Konoha itu mengatakan Teh Ane Ratna ini menyesal gitu ya. Ada yang mengatakan seperti itu ya, ada yang mengatakan enggak menyesal ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini susah move on ya. Ada yang mengatakan bahwa Kang Deddy Mulyadi ini PHP dengan Yong Shefra ya. Kemudian ada yang mengatakan bahwa ya Teh Ane Ratna ini mengejar yang namanya satu ATM lalu kehilangan beberapa ATM. Ya, gara-gara mengejar satu ATM kehilangan ribuan ATM. Ada yang mengatakan seperti itu. Ya, menurut kalian gimana? Siapa yang lebih bahagia? Pasangan KDM dengan Yong Shefra atau Teh Ane Ratna dengan suaminya? Siapa yang lebih berbahagia? Kalau saya perhatikan ya, netizen-netizen yang ada di Konoha itu biasanya rata-ratanya mereka akan mengatakan bahwa Yong Shefra dengan KDM ini sangat serasi sekali ya, sangat bahagia sekali. Jadi kalau dibandingkan dengan kehidupan daripada Teh Ane Ratna sekarang ini ya, banyak netizen mengatakan bahwa Kang DM itu lebih bahagia ya, sementara Teh Ane Ratna itu masih kurang bahagia ya, galau mulu ya, di sosmed galau mulu ya. Kemudian komentar-komentarnya dimatiin ya. Komentar di IG juga dimatiin. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Kenapa dimatiin? Apa alasannya? Alasannya ya mungkin ya dugaan saya mungkin ini semacam privasi ya, biar apa? Biar tidak ada komentar-komentar yang negatif gitu ya. Menurut kalian gimana? Apakah ini benar atau tidak? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, Yong Shefra akhir-akhir ini galau guys ya. Saya nggak tahu apakah karena di-PHP-in oleh KDM, ada yang mengatakan bahwa Yong Shefra ini di-PHP-in hanya dijadikan konten ya, hanya dijadikan semacam pelarian ya, hanya dijadikan mainan, gimmick ya, dan lain sebagainya. Ada yang mengatakan seperti itu. Tapi kalau saya perhatikan KDM nggak seperti itu guys ya. KDM mungkin sayang atau cinta dengan Yong Shefra, tapi kenapa? Karena faktor daripada Nihang ya. Nihang tidak memberikan izin. Ya, kemudian ketika KDM podcast dengan seorang artis dan politisi yaitu Kang Hengki, ya KDM mengatakan bahwa istri itu adalah ilusi. Ada tuh ya warga Konoha yang mengatakan, netizen Konoha mengatakan bahwa, oh Kang Deddy Mulyadi ini sebenarnya sudah mulai mati rasa gitu ya, nggak mau menikah lagi. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Kemudian ada yang mengartikan bahwa, oh itu cuman kiasan. Artinya kita bisa cerai dengan istri, tapi sama anak kita tidak bisa cerai. Ada yang mengatakan seperti itu ya. Bermacam-macam ya. Menurut kalian gimana? Siapa yang lebih bahagia? KDM atau Teh Ane Ratna? Kemudian ya, kalau saya perhatikan itu, kenapa Kang Deddy Mulyadi ini bisa menang pemilu kemarin? Selain karena populer ya, tapi dipengaruhi oleh perceraian juga. Jadi kalau saya perhatikan di Indonesia itu tidak hanya KDM ya. Ya kalau saya jeli, kalau saya perhatikan itu para pejabat-pejabat juga seperti itu ya. Presiden kita juga seperti itu. Kenapa Pak Prabowo kemarin menang? Apa alasannya? Karena Pak Prabowo itu dibully oleh Pak Anies. Ya, ketika debat dibully ya sama Pak Anies dan Pak Ganjar. Sehingga apa? Sehingga Pak Prabowo itu merasa dibully ya, kemudian merasa Pak Prabowo itu dikucilkan ya, Pak Prabowo itu direndahkan, sehingga apa? Sehingga Pak Prabowo itu menang. Ya, itu mempengaruhi guys. Jadi biasanya korban akan cepat menang ya. Terutama korban dalam dunia politik, dalam pencalonan. Kalau kita runut sampai ke bawah misalnya, eh, zamannya Pak Harto misalnya, dari Pak Harto. Kenapa Pak Harto itu diangkat jadi presiden? Karena Pak Harto itu dianggap ya lepas dari maut. Karena teman-temannya banyak yang meninggal, ya teman-teman sepantarannya banyak yang meninggal, sehingga Pak Soeharto itu
diangkat jadi presiden. Nah, setelah itu beralih ke Bu Mega. Nah, kenapa Bu Mega ini diangkat jadi presiden? Kenapa? Karena Bu Mega ini dianggap korban daripada Orde Baru. Ya, ketika Orde Baru berkuasa, maka Bu Mega ini biasanya tidak dikasih panggung ya, tidak dikasih waktu gitu ya, untuk apa? Untuk berkreasi. Ya, Bu Mega waktu zaman Orba itu ya cukup sebagai ibu rumah tangga ya, nggak berpolitik ya, nggak dikasih waktu untuk berpolitik. Kemudian setelah Bu Mega, Pak SBY ya, Pak SBY kemudian Gus Dur ya, ya rata-rata kalau saya perhatikan seperti itu ya, korban ya. Agak sedikit licik ya kalau saya perhatikan. Kemudian bagaimana dengan Pak Jokowi? Pak Jokowi itu dianggap korban daripada Pak Prabowo. Ya, dianggap Pak Prabowo itu orang yang sangat-sangat beringas gitu ya. Orang yang sangat-sangat tegas sekali ya. Orang yang sangat-sangat membuli Pak Jokowi zaman dulu ya. Bukan zaman sekarang ya. Sekarang kan udah berbeda. Sehingga Pak Jokowi itu menang karena Pak Jokowi itu dianggap korban yang harus dilindungi. Jadi pejabat di Konoha itu kalau saya perhatikan ya, biasanya akan menang kalau memainkan peran korban. Bagaimana dengan KDM? KDM juga sebenarnya kalau boleh jujur ya, mohon maaf bagi pecinta KDM ya. Kenapa Pak KDM itu menang telat kemarin pemilihan gubernur? Apakah karena perceraian? Ya ada faktornya ya. Saya tidak menutup kemungkinan ada faktornya. Tapi faktor lain juga ada, misalnya kinerjanya bagus. Saya harus akui itu ya. Kinerjanya bagus ya. Kemudian jujur ya, ikhlas ya, suka membantu orang. Kemudian dia menguasai media sosial, menguasai YouTube, TikTok dan sebagainya. Sehingga itu yang mempengaruhi kenapa Kang Deddy Mulyadi menang. Tapi perceraian daripada Kang Deddy Mulyadi ini juga mempengaruhi ya, mungkin kalau tidak cerai ya jumlahnya nggak sefantastis kemarin ya. Kemudian bagaimana dengan pencalonan tahun 2029? Ya, menurut saya pribadi Kang Deddy Mulyadi ini sangat cocok jadi presiden guys, sangat cocok banget. Kalau Kang Deddy Mulyadi nggak presiden tahun 2029, kita yang rugi guys. Makanya kita harus dukung Kang Deddy Mulyadi. Kita sebagai pendukung Kang Deddy Mulyadi harus merapatkan barisan. Harus subscribe channel ini supaya apa? Supaya kita paksa Kang Deddy Mulyadi nanti calon presiden tahun 2009 melalui sosial media. Kita harus paksa, kita harus kerahkan ya. Supaya apa? Supaya Kang Deddy Mulyadi calon presiden. Supaya dipinang oleh partai lain. Karena kalau saya perhatikan itu elektabilitas daripada Pak KDM ini sudah mencukupi calon presiden. Urutan teratas itu Pak Prabowo, urutan kedua itu Pak KDM. Ya, mungkin 2 atau 3 tahun lagi posisi mereka seimbang atau bisa saja Pak KDM itu lebih tinggi ya elektabilitasnya. Jadi ini semacam warning bagi Pak Prabowo. Kalau Pak Prabowo tidak mengambil Pak KDM sebagai wakilnya, maka akan selesai. Selesai Pak Prabowo. Nggak bakal bisa menang. Pak Prabowo kemarin kan menang karena apa? Karena dibully oleh Pak Anies. Ya, jadi memainkan yang namanya korban. Bagaimana dengan KDM? Bagaimana strateginya? Ya bisa aja menggunakan strategi misalnya Pak KDM itu dituduh musyrik ya, dituduh yang namanya menyembah berhala dan sebagainya, bisa aja itu jadi senjata ya. Kita nggak tahu ya kan. Who know ya kan. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Bagaimana dengan Teh Anne Ratna? Apakah Teh Anne Ratna ini pura-pura bahagia atau benar-benar bahagia? Tapi kalau saya perhatikan galau mulu guys ya di sosial medianya, di Instagram. Galau mulu ya. Kemudian menggunakan kalimat-kalimat tentang pembelaan diri, ya, kalimat-kalimat motivasi dan lain sebagainya. Menurut kalian gimana? Coba tulis kolom komentar ya. Sekian video ini, saya pecinta KDM, salam KDM RI 1.